Jiro lupat kui kita merapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dakwah Warung Kopi. Hari ini spesial banget nih, kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang mungkin pernah kita kenal dahulu waktu SMP. Ini dia Kak Najla. Gimana Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Ini berarti Kak Najla ini lulus tahun berapa Kak? 2019 ya, kelas 12 ya berarti ya, udah 3 tahun ya. Masya Allah, udah 3 tahun. Waktu SMP siar ya, ketua siar ya bukan? PSDM. Oh iya, PPSDM ya. Jadi waktu SMP beliau ketua dari PPSDM yang ngurusin pembentukan karakter ya nih. Nah, gimana Kak rasanya di SMA? Agak sih pas awal-awalnya karena beda banget gitu atmosfer antara SMP sama SMA. Kalau SMP mungkin lebih kayak nyantuy-nyantuy gitu kan, tapi kalau misalnya SMA terus baru masuk aja tuh langsung atmosfer persaingannya kerasa banget gitu. Ya luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang masih SMP, lu jangan cuma belajar pulang ngayap doang nih, persiapin nih buat SMA-nya nih. Nah, terus juga kan dengar informasi ya kayak dari teman-teman yang di SMA juga, kalau ada pergaulan sekarang itu tuh yang saling bersaing itu gimana Kak maksudnya Kak? Ya, terutama sekarang ya sama gitu kan. Ah, Kita tuh pas dari awal masuk aja udah berlomba-lomba bersaing buat merebutkan bangku di kursi PTN gitu. Padahal awalnya mungkin masih kelas 10, karena kan ada salah satu jalur juga tuh namanya jalur undangan yang seperti teman-teman ketahuin buat masuk PTN. Jadi secara nggak langsung itu dari kelas 10 aja kita harus raportnya bagus. Nah hal itu tuh jadinya kayak memicu ya persaingan gitu antara teman-temannya satu dengan yang lainnya. oh emang kalau itu dari kelas 1 nilai rapot? Dari kelas 1 semester 1 sampai semester 5. Oh, ngeri juga ya. Jadi makanya langsung kayak aduh kaget banget. Oh ya berarti itu gimana ngomong ya, saya juga bingung nih. Kalau memang kayak begitu saling ngejatuhin apa saling ngerangkul tuh Kak? Anak-anaknya ya, siswa-siswinya ya. Tergantung sebenarnya, tergantung personalnya masing-masing. Mungkin ada yang saling merangkul, tapi sisi lain juga ya pasti ada yang berusaha buat gesek-gesekan gitu sama temannya. Terutama mungkin yang terlalu berambisi buat masuk jalur undangan, pasti ada aja yang kayak gitu. Ya ini Atau ya. diam-diam kayak diam-diam secara nggak langsung nusuk atau gimana, pasti kan ada ya gitu deh. Ya inilah pergaulan zaman sekarang ya. Maksudnya ya kalau saya dulu ya kayak saya ketika saya sekolah dulu, prinsip kita tuh masuk bareng lulus bareng. Ya itu asli, itu angkatan saya di 2010 waktu sekolah. Kita masuk bareng ya lulus bareng. Nggak apa ibaratnya jangan sampai lah kita 3 tahun bersama ujung-ujungnya ada yang tinggal kelas gitu kan atau nggak lulus kan, itu sedih banget. Nah, tapi dengan penjelasan kakak kayak gini ya sedih juga gitu kan, karena gimana ya kalau memang pada akhirnya kita pengen ya dapetin PTN dengan cara nilai rapot dan harus mengorbankan teman-teman kita, itu satu hal yang mengerikan juga gitu Kak. Ya terus juga ya ini menurut kakak pribadi nih ya yang mungkin pernah pengalaman nih di jadi anak SMA ya kelas 12 kan, apalagi berapa persen sih anak-anak yang berambisi gitu ya dari sekolah kakak aja deh untuk perbandingan untuk bisa dapat PTN jalur rapot? Kalau dari sekolah aku paling mungkin masih sekitar 25% gitu. Itu yang ketahuan ya. Itu yang ketahuan, maksudnya kayak ada juga kan yang diam-diam berambisi tapi ya udah dia diam aja gitu. Oh berarti yang kemungkinan bisa sampai 40% gitu ya Kak ya? Oh tinggi juga ya Kak ya, benar. Nah berarti tujuan daripada mereka ini nggak lurus dong Kak? Nggak lurus dalam artian gini, mereka belajar ya pengen menunjukkan bahwasanya ya gue bisa gitu loh, gue bukan karena gue mampu gitu, belajar bukan karena gue mampu, tapi gue pengen dilihat guru bahwasanya ya gue berhak dapat kursi tersebut gitu. Jadi kayak apa golden ticketnya PTN, bener gitu gak sih? Bener-bener.
bener lah. Jadi kebanyakan ya kita nggak menafik gitu, hal-hal kayak gitu tuh banyak banget sekarang yang terjadi. Bahkan beberapa anak justru ya untuk suatu mata pelajaran gitu, mereka nggak lagi mengukurkan ngerti atau enggaknya mata pelajaran itu, tapi lebih kayak gue pokoknya harus dapat nilai bagus di mata pelajaran ini gitu. Bukan lagi perkara dapat ilmunya atau enggak, tapi ya lebih kalau ukurnya nilai gitu. Makanya bisa jadi hal-hal kayak gitu tuh memicu berbagai cara dilakuin supaya dapat nilai yang bagus. Nih generasi yang kayak begini nih yang perlu dikasih paham ini. Ya ngapain gitu sekolah kalau bukan untuk mengerti, tapi cuma untuk bisa dapat PTN biar aman. Agak Aduh. miris juga sih makanya. Iya kayak terus nih kan dari yang demikian ya, pergaulan yang demikian itu menurut kakak nih imbasnya apa sih kak? Imbas yang mungkin dari di luar dari belajar bareng atau apanya, dari pergaulan di lingkungan sekolah itu sendiri, imbasnya gimana sih kak? Apakah teman-temannya bisa berbaur? Apakah ada yang tersingkirkan atau gimana kak? Sebenarnya kalau untuk berbaur mungkin masih bisa gitu, namanya juga di SMA kadangnya masa-masa paling indah ceritanya tapi ya itu dari hal-hal kayak gitu juga banyak teman-teman yang tersingkirkan gitu, terutama bagi yang mungkin nggak aktif atau dia orangnya cenderung pemalu gitu, Yang nggak bisa bergaul ya? Dia yang kurang bisa bergaul itu berat banget sih. Ya, ini emang suatu fenomena generasi sekarang kali ya kayak, karena memang mereka tuh ya ada yang dituju gitu, ada yang pengen dituju ya, salah satunya dengan menunjukkan bahwasannya dirinya tuh bisa gitu, dirinya mampu gitu ya. Kalau memang di dunia kerja ya itu namanya apa ya, ibaratnya ya penjilat ya penjilat. Jadi kalau misalkan di dunia kerja tuh ya pengen dilihat sama bosnya gitu, pengen dilihat wah di kerjanya bagus ini, tapi padahal ketika nggak ada bos ya kerjanya buruk gitu, kerjanya kan itu kan kayak gitu. Nah itu sangat berbahaya lah kalau memang SMA atau SMP udah ada bibit-bibit yang kayak gitu. Nah terus dari kisah kakak demikian kan ya yang kayak begitu kan, ini sebenarnya sedih juga ya. Banyak yang ingin menunjukkan dirinya kan, ingin berambisi lah menunjukkan dirinya dengan belajar yang giat, tapi tujuannya itu ya tadi yang kakak bilang, enggak untuk mengerti dari yang dia pelajari. Nah itu harusnya ya menurut kakak itu seharusnya tuh gimana sih kak? Yang ideal ya, yang idealnya. Jadi yang proses belajar itu sebagai sesuatu yang emang kita tuju gitu, karena kan yang kita tuju sekarang banyak kan lebih ke hasilnya, cenderung mengabaikan prosesnya, padahal justru dengan prosesnya itu sendiri membentuk diri kita kan, entah itu dari mental kita yang menjadi lebih kritis atau lebih bisa menganalisis sesuatu dan sebagainya. Cuman ya kayak gitu sekarang sayangnya lebih berorientasi pada hasilnya dibandingkan prosesnya gitu. Sedangkan seharusnya ya udah sebagai seorang pelajar kita bisa menikmati proses belajar itu sendiri, terus bisa menjadikan belajar itu menyenangkan, sedangkan hasilnya itu ya istilahnya bonus dari hasil proses belajar kita itu, dari proses belajar kita itu. Oh gitu. Berarti ini pembahasannya juga agak sebenarnya sih agak penting banget ya kak, karena gini, maaf ya kak ya, kalau memang banyak orang seperti kakak berpikir ya kita melalui proses dulu kan pasti belajar ada yang salah ya misalnya matematika lah ya, algoritma atau apa itu salah dikasih penjelasan. Nah masalahnya ini dari pihak gurunya ini kasih ibaratnya pembenaran nggak sih, penjelasan yang benar nggak sih? Misalkan ada nih soal ulangan kita salah, itu jelasin nggak salahnya? Ada sebagian guru yang masih mau menjelaskan, kebanyakan gitu sekarang ya udah gitu asal ulangan keluar nilai selesai di situ. Nah itu kayak yang jadi kadang ya jujur ya, kalau saya pribadi ya jadi murid ya di zaman sekarang itu ketika ya contoh lah kita udah ngerjain PR, mau itu nyontek mau itu ngerjain pribadi terus nggak dibahas, buat apaan? Iya kan? Iya loh. Ya kan buat apaan kan? Lu bikin PR, dikerjain nggak dibahas, buat apaan? Nah itu yang membuat feedback kita tuh nggak enak. Nah itu yang seharusnya
nggak ada atau yang harusnya diganti di generasi sekarang. Karena apa? Karena tadi yang kakak bilang, kita butuh proses, kita harus bisa mungkin membentuk mental kritis kita atau membentuk pribadi kita yang ibaratnya ya jangan sampailah nanti imbasnya ya. Ini kan mungkin kakak juga punya sosial media ya, kita juga melihat sosial media kita pada akhirnya ini kalau saya boleh berkesimpulan ya kayak dari hal yang dasar seperti pendidikan aja yang tadi kan maunya yang penting hasil, yang penting gue diakuin, itu berimbas lain gitu, berimbas lain ke aspek kehidupan yang lain ya. Misalkan contoh saya punya sosial media banyak ya, nggak munafik juga saya ya di sosial media saya itu, di sosial media saya itu tuh ya banyak lah orang-orang yang kreatif kan menunjukkan hasilnya gini-gini, ada juga yang cuma menunjukkan beauty-nya doang gitu, jadi lookingnya doang, biar itu good looking atau cantiknya doang atau gantengnya doang. Nah tapi karyanya nggak ada. Nah ini menjadi PR kita bersama, KPR kita bersama, apalagi buat teman-teman yang generasi uzur ya, bukan uzur juga sih, karena generasi muda seperti generasi angkatan saya kan, angkatan 2000 ke bawah kan, angkatan 2010 ke bawah, terus angkatan generasi kakak yang saat ini itu biar bagaimana jangan cuma pengen dilihat orang gitu. Nah pertanyaan selanjutnya gimana nih dari kakak pribadi atau tanggapan dari kakak pribadi untuk hal-hal yang demikian kak, yang ibaratnya pengen ya yang penting gue terlihat eksis gitu, yang penting gue terlihat dinilai orang lain gitu. Tanggapan kakak gimana di luar pendidikan, aspek kehidupan lain? Mungkin ya mereka bisa berpikiran kayak gitu karena input awalnya dimimingkan kalau misalnya gue diakui orang lain terus gue terkenal yang segala macamnya, gue bakal dapat kebahagiaan atau gue bakal dapat sesuatu yang misalnya jadi padahal dengan karena orang lain atau kita jadi populer gitu, itu tuh tanpa kita sadari ada beban tersendiri juga yang harus kita tanggung gitu. Ini ada plusnya ada minusnya ini. Apaan beban? Beban ini secara langsung, misal kita mau nge-up diri kita menjadi populer atau banyak dikenal orang, entah itu karena cantiknya atau sebagainya, secara nggak langsung perhatian orang-orang kan menuju ke kita. Nah itu bebannya itu apapun yang kita lakukan pasti selalu diperhatikan orang-orang kan ya, terutama kalau misalnya kita pas ngajar membuat kesalahan sedikit aja, itu pasti langsung kayak merubah pandangan orang lain terhadap kita. Dan apalagi zaman sekarang ya netizen pasti langsung kayak dijulitin atau langsung di framing secara keseluruhan kalau kita tuh nggak baik atau nggak benar segala macam tanpa melihat sisi positif dari kita sebelumnya gitu. Jadi ya beban tersendirinya kayak gitu, mereka cuma mau melihat kita yang wah-wahnya aja tanpa menyadari kita tuh cuma manusia biasa loh yang punya kekurangan, yang ya pasti banyak kesalahannya juga gitu. Ya ini cukup jelas dan padat ya, mengingatkan saya kasus yang lagi viral kayak kakak mungkin tahu lah ya, itu seseorang yang senang berbagi-bagi dalam konten ketika dia dimintai tolong tapi ya sudahlah ya. Oke nih ya yang demikian itu kan memang banyak ya kayak banyak faktornya kan, kenapa sih orang pada akhirnya menginginkan pengen diakuin gitu kan, pengen diakuin sama orang lain ketimbang ilmunya gitu, atau pengen ketimbangin belajarnya. Nah ini menurut kakak faktor penyebabnya apa sih kak? Mereka tuh pada akhirnya gue pengen terlihat cantik atau gue pengen terlihat pintar kayak gitu, apa sih kak dorongannya? Dorongannya? Iya faktornya. Menurut kakak aja, nggak usah menurut Google, tenang aja. Mungkin dari awal karena ya kembali lagi ke inputnya gitu, entah itu masyarakat yang terlalu mensandarkan kecantikan atau mensandarkan kesempurnaan, atau mungkin bisa juga dari keluarga atau dari orang-orang terdekat yang sejak awal tuh nggak menanamkan nilai bahwa mereka tuh harus bisa berharga, harus bisa bernilai dari diri mereka sendiri, dari entah itu ilmunya atau entah dari prestasi-prestasi mereka, tapi lebih cenderung dari masyarakat itu lebih yang kayak privilege kecantikan terlalu digaung-gaungkan gitu.
bukannya karena itu ya kak, faktor sakit hati ya kak. Ya contoh misalkan, wah lu jelek lu, sakit hati, gue buktiin lo, gue jadi cantik gitu. Itu termasuk Termasuk bisa juga, jadi. Ya benar. termasuk juga kayak faktor sakit hati yang tadinya mungkin mereka direndahkan sama orang lain. Nah mereka mau menunjukkan dirinya, tapi salahnya itu tujuannya bukan untuk membuat diri mereka jadi lebih baik, tapi lebih cenderung ke pembuktian ke orang lain gitu. Oh iya. Terus kalau setelah apa ya bahasanya ya? Kalau memang kita ya, misalkan saya ada contoh lah. Ini jujur ya, saya pribadi sih nggak pernah ngerasain ya kayak begitu ya, pengen diakuin sama orang itu nggak pernah. Mungkin kakak juga nggak pernah ya. Kalau menurut kakak pribadi nih ya, apa sih yang dirasain gitu? Apa sih yang didapat oleh orang-orang yang demikian gitu? Apakah bangga? Ya cuma bangga doang buat apa? Gimana kak? Yang didapat gitu? Yang didapat Iya. mungkin pada awalnya mereka setelah mencapai pengakuan dari orang lain merasa bangga, merasa puas gitu karena berhasil misalnya membantah opini-opini yang merendahkan Ya. mereka gitu. Nah. Tapi pada akhirnya ketika kita sekali aja ngikutin buat menjadikan pengakuan orang lain sebagai standar kita untuk berkembang, itu lama kelamaan bukan kepuasan yang kita dapetin, tapi justru tanpa sadar tekanan-tekanan itu muncul gitu. Tekanan-tekanan, pokoknya abis ini gue harus begini, abis ini gue harus begini. Pokoknya jangan sampai orang lain tuh mandang gue buruk atau mandang gue ada celahnya gitu. Oh jadi lebih ke apa ya? Berpikir bagaimana selanjutnya ya. Ini jangan sampai ketika ya sederhananya gini mungkin kali ya, kayak ketika kita udah naik satu tangga ya jangan sampai kita turun lagi ke tangga berikutnya kan, ke tangga sebelumnya kan. Itu emang ya luar biasa sih kak, emang generasi yang kayak begitu sih. Ini menyebalkan sekali ya sebenarnya. Saya masih pengen ngebahas tentang yang ini kak, yang sekolah tuh jujur ya apa, kalau sampai ada ya yang seperti itu yang kakak bilang mungkin apa tadi, senggol-senggolan kan, senggol-senggolan demi dapetin bangku PTN itu tuh luar biasa parah gitu, karena memang apa ya ibaratnya, jujur ya saya ngeliatnya pribadi ya generasi sekarang tuh nggak banyak, ini opini saya pribadi kayak nggak banyak yang atau nggak minat yang pengen kuliah. Nah ini saya survei dari ya mungkin yang masih SMP, saya nggak tahu nih mungkin pemikirannya masih bocah atau apa, bukan tentang kuliahnya kak, tapi lo nanti SMA mau kemana, itu aja mereka nggak tahu. Yang SMP itu ketika ditanya lo SMA mau kemana, mau jurusan apa, belum ada yang tahu. Nah ini menurut kakak pribadi nih, dari teman-teman kakak ya di SMA kakak itu seberapa banyak sih orang yang udah memiliki tujuan setelah SMA mau kemana? Kayaknya nggak sampai 50% deh. Karena ya itu kembali lagi mereka cuma sekedar mengikuti arus dari SMP harus ke SMA, dari SMA harus ke kuliah tanpa tahu tujuan mereka untuk melakukan itu tuh apa gitu. Gue sebel banget. Kalau memang tidak sampai 50%, buat apa lu SMA? Buat apa lu senggol-senggolan buat PTN? Astagfirullah. Itu beneran. Bener banget. Nah berarti masih banyak dong yang belum tahu kan? Nah, gue mau kuliah kemana gitu? Belum ada. Kelas 12? Bahkan kelas 12. Gila, kelas 12 masih belum tahu mau kemana. Zaman saya dulu bercandaan kelas 12 belum tahu mau kemana, disuruh kawin sama guru BK-nya. Udah lo kawin aja sono, lo lulus SMA begitu. Zaman sekarang kawin. Ngurus anak aja kagak bisa. Mau kawin ya Allah nih. Generasi sekarang nih perlu dikeplakin nih begini nih. Lu kelas 12 nih. Udah nih. Gimana nih Kak? Bukan solusi apa ya? Ya, tanggapan Kakak lah untuk teman-teman seangkatan. Silakan, biar apa ibaratnya? Biar ayo lalu kelas 12 generasi sekarang tuh harus punya tujuan gitu. Jangan sampai ya jujur dah nih. Ini prediksi saya sih. Zaman now atau zaman sekarang itu tuh ada yang berusaha ya, saya nggak tahu siapa, ada yang berusaha untuk mematikan ekspresi kreativitas itu anak bangsa sedang dimatikan gitu, sehingga
ya tadi yang kakak bilang dengan cara menimbulkan efek gue maunya instan aja, gue maunya diakun aja. Nah padahal kan sebenarnya yang bikin kita kreatif, yang bikin kita menjadi strong itu kan pengalaman gagal ya. Contoh lah misalkan KFC, ya kan pendiri KFC kan kakak tahu kan, beliau mengajukan dana kan untuk sebuah fried chicken kan, tapi kan ditolak mulu kan di mana-mana kan, atau mungkin Pepsi atau produk-produk lainnya itu kan gagal berkali-kali kan, pada akhirnya ya sukses gitu. Nah ini kalau generasi sekarang gimana kak, silakan kak, pesan deh buat teman-teman yang satu generasi buat kakak. Pesannya Ya nggak apa-apa ngomong aja, kalau saya jujur saya ngomong nih ya, saya ngomong gantian kakak dulu. sebenarnya kita kan ya hidup di dunia ini pasti ada alasan tertentunya gitu kan, bahkan udah ceritain aja tuh ada alasan tertentunya. Masa sih kita hidup cuma sekedar mengikuti arus gitu? Emang kita rela diri kita ya udah dibawa sama arus, maksudnya nggak punya pendirian, nggak punya prinsip, nggak punya arah kita mau kemana gitu. Sedangkan kita tahu sendiri zaman udah makin berkembang, teknologi segala macam. Kalau misalnya kita hanya sekedar mengikuti arus tanpa punya tujuan yang jelas, tanpa punya tahu apa yang mau kita capai dan kebermanfaatan apa yang kelak akan kita hasilkan, ya udah kita hanya sekedar sebagai pengikut aja gitu, bukan sebagai pelopor perubahan, pelopor penggerak gitu. Nah untuk teman-teman mungkin ini nasihat untuk aku juga gitu. Untuk kedepannya mungkin kita harus bisa lebih, bukan lebih kritis sih, kayak lebih tahu gitu kedepannya kita mau apa nih yang mau kita lakukan, bukan untuk diri sendiri juga tapi kepada masyarakat juga, kepada orang lain juga. Sekiranya perbuatan apa nih, hal apa yang bisa kita lakuin, jangan hidup cuma sekedar hidup gitu, tapi hiduplah yang bermakna gitu. Nah, ini benar nih, saya juga nih omongan kakak tadi mengingatkan saya pada suatu petua ya, saya lupa Buya Hamka apa ya, Buya Hamka pernah bilang jika hidup hanya sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup gitu. Artinya ya monyet di hutan hidup, mereka apa nyari makan, ya berkeluarga ya, menambah keturunan kan gitu. Itu monyet. Nah, tapi kan kita manusia gitu. Kita manusia dikasih akal, dikasih pikiran. Ya gimana biar bisa gitu loh, bisa berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya gitu, kayak tumbuhan, kayak binatang kayak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ini buat kelas 12 dimanapun kalian berada nih, ini bintang tamu emang ngeselin begini nih ya. Buat yang masih belum tahu jurusannya ya, saya selalu bilang ke teman-teman, selesai SMA itu pilihan cuma 2, kalau nggak kuliah kerja. Nah kalau lo mau kerja dengan ijazah SMA itu kerjanya kasar, buruh pabrik, itu kerja kasar ya, kerja yang capek lah. Nah kalau mau usaha ya silakan kalau emang ada modalnya. Nah kalau mau kuliah tolong bener-bener dipatenin lah hatinya ya, jangan sampai kuliah cuma ngikutin orang doang atau ngikutin ibaratnya ya teman-teman gaul ya, teman-temannya gitu, jangan ngikutin. Karena kuliah itu ya pintu pertama, sebenarnya pintu pertama itu bukannya sekolah. Lu lulus sekolah ya udah, lu cuma pendidikan dasar 12 tahun. Nah kalau misalkan kuliah kan ya karir lo nantinya kan kayak gitu ya. Capek juga kita ya nih. Kok ketawa-tawa, ini bintang tamu udah tinggal ketawa-tawa doang, saya yang emosi gitu. Aduh nih, parah banget lo emang lo ya. Pokoknya ya udahlah, gimana ya, bingung juga. Ya ada yang bertanya nggak dari kakak sendiri? Atau ada yang mau disampaikan nggak? Tentang apa ya? Terkait pengakuan dari orang lain gitu. Nah kalau selamanya kita berpatokan sama pengakuan dari orang lain, itu nanti bukannya kita hidup lebih bahagia atau kita hidup lebih berkembang, justru menurutnya itu kita mengalami kemunduran gitu. Karena kita diri kita sendiri itu dikontrol sama orang lain gitu, bukan sama kita sendiri. Kok dikontrol? Kan secara nggak langsung kalau misalnya kita membutuhkan pengakuan orang lain standarisasi suatu, misalnya kalau misalnya orang cerdas itu harus masuk PTN yang favorit, atau pokoknya orang sukses itu harus akademiknya cerdas dan segala macam. Nah itu secara nggak langsung kan, kalau misalnya kita terus mengikuti hal itu, secara langsung kita dikontrol sama opini-opini dan standar orang lain gitu kan, bukan karena diri kita sendiri gitu. Nah menurut aku untuk hal-hal yang kayak gini, kalian
jangan jadikan pengakuan orang lain itu sebagai patokan untuk berkembang. Ini karena pelajaran aku juga gitu, pernah Pengalaman, ya. pengalaman kehidupan ini ceritanya. Jadi ya udah gitu, nikmati hidup kalian, lakukan apa yang kalian sukai gitu, selama itu hal positif. Nah, untuk pengakuan orang lain itu sebagai bonusnya gitu. Contohnya ada seorang dibilang influencer, bukan influencer tapi lebih ke penulis sih. Ya. Kalau kalian tahu tuh Paus Rintik Seduh sana. Ya. Nah, dia itu ceritanya kan berkali-kali gitu gagal masuk SMA yang dia inginkan, terus dari PTN juga dia gagal masuk ke PTN yang dia inginkan, tapi itu nggak membuat dia patah semangat gitu. Justru sekarang dia menghasilkan karya yang begitu dikenal masyarakat, bahkan dari podcastnya, dari buku-bukunya juga ramai banget gitu. Nah, yang aku suka dari sosok beliau ini, dia tuh menunjukkan ya udah, kalian jadilah diri kalian sendiri gitu. Kalian cintai diri kalian dulu, baru kalian melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya kalian aja nggak mencintai diri kalian sendiri, gimana orang lain mau menerima kalian? Gimana orang lain mau mencintai kalian kalau kalian aja tuh nggak bisa menemukan value atau menemukan nilai dalam diri kalian sendiri gitu. Yang saat ini dibutuhkan sebenarnya kalian tahu sebenarnya apa sih value atau nilai dalam diri kalian sendiri, sehingga nggak berpatokan kepada standar orang lain, nggak berpatokan kepada pengakuan orang lain. Dari karena ya kita boleh gitu menganggap pengakuan orang lain, tapi jangan jadikan sebagai patokan utama. Ya, jadi luar biasa nih. Buat informasi aja nih ya para netizen nih, Kak Najla ini demen baca ya. Demen baca terutama novel. Semua novel hampir dibaca sama dia ya. Jadi wawasannya tuh terbuka banget ya. Beda dengan saya cuma paling baca komposisi di sampo. Itu kalau lagi di kamar mandi saya baca kok komposisi sampo kan, kayak gitu kan ya. Jangan ketawa. Tetapi memang luar biasa, video kali ini sungguh penuh dengan kisah ya. Itu benar yang Kak Najla dari tadi bicarakan. Jangan sampai ya kita yang terbawa arus ya, kalau bahasanya kan kita jangan sampai kita terbawa arus pergaulan, tapi sebisa mungkin arus yang membawa, bukan, sebisa mungkin kita yang membuat arus sehingga orang-orang itu bisa mengikuti ya apa kebaikan-kebaikan yang dari kita. Jangan juga misalkan kita buruk nih, wah nongkrong, mabok atau minum-minum, ngerokok, ya itu malah mengajak yang lain tuh jangan. Sebisa mungkin kita terajak dalam kebaikan. Oke, gimana Kak? Ada lagi? Ya, mungkin closing statement lah. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini juga harus merenungkan gitu. Sebenarnya visi hidup kita itu apa sih? Walaupun ini memang mungkin kesan berat, tapi ini sesuatu yang harus kita jadikan prinsip gitu. Jadi ketika kita memiliki visi, kita tahu arah hidup kita mau kemana. Kita sebenarnya itu hidup dari mana, untuk apa, dan akan kemana gitu. Kita harus mengetahui hal-hal kayak gitu. Sebab kalau misalnya kita nggak tahu hal-hal kayak gitu, akan mudah untuk kita terbawa arus, terus kehilangan arah gitu. Nah, dari teman-teman sendiri kita harus cari tahu visi hidup kalian itu apa gitu. Kira-kira setelah, kalau bisa bahkan setelah kalian mati tuh, kalian mau dikenang orang-orang tuh sebagai apa sih? Itu. Jangan hanya sekedar sebagai misalnya pembuat owner, atau misalnya sebagai seorang ikut-ikutan aja tanpa ada suatu hal yang kalian lakuin, suatu hal baik yang kalian lakuin yang bahkan bakal berbekas di hati orang-orang setelah kalian mati bahkan. Dah. Oke, terima kasih buat Kak Najla atas waktu luangnya nih. Ini jauh-jauh nih Kak Najla nih dari mana Kak tadi Kak rumahnya Kak? Jauh-jauh. Oh, kirain jauh rumahnya. Ini rumahnya di Atrium sono ya, Atrium mana ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadirannya Kak Najla. Semoga video kita hari ini bisa memberi manfaat yang lebih lah bagi penontonnya kan. Dan untuk teman-teman dakwah warung kopi, jika memang ada pertanyaan pada narasumber bisa langsung komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.